Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlison. Saya dari kelas G, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang dari awal perkuliahan mata kuliah PTUN. Di sini saya akan memberikan materi yang dari awal sampai akhir, yaitu latar belakang pembentukan peradilan tata usaha negara. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu ada 3: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul di dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum, perdata, anggota masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintah TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada juga mengenai kehakiman, terdapat dalam pasal yang pertama Iurisditio Constitiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak bersengketa dalam sidang pengadilan untuk memberikan putusan pengadilan. Kemudian suatu kewenangan memeriksa konflik perkara yang tidak bersifat mengadili melainkan administrasi saja. Contohnya seperti KK, akte kelahiran, KTP, dan lain-lain. Dan juga mengenai prinsip atau asas-asas hak TUN, prinsip dan hak asasi ada 4. Yang pertama asas praduga regmatik, yaitu asas praduga regmatik ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap regmatik atau benar, sampai ada pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat pelaksanaan. Penjelasan ini berdasarkan bunyi pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat pemusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau berdasar yang dilengkapi atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan sesuai dengan bunyi pasal 62 Undang-Undang PTUN, dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tidak jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya ini sesuai dengan bunyi pasal 63 Undang-Undang PTUN. Selanjutnya asas pembuktian bebas, yaitu hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini dianut pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Asas erga omnes atau asas negatif legislator, yaitu sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Mungkin itu saja yang dapat saya hafal dan saya ingat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.